Manchester United terus menunjukkan performa yang tidak stabil di Premier League. Perubahan manajer yang terjadi secara bergantian dianggap sebagai penyebab kurangnya filosofi yang jelas dalam klub. Saat ini, MU baru mengumpulkan 38 poin dari 32 pertandingan di Liga Inggris musim 2024-2025. Dengan 6 laga tersisa, Manchester Merah hanya bisa meraih maksimal 50 poin di akhir musim. Jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam sejarah keikutsertaan MU di Premier League. Rekor terburuk sebelumnya dicatat saat mereka finish di posisi ke-6 pada musim 2021-2022 dengan total 58 poin. Jaap Stam, mantan pemain yang pernah dilatih Sir Alex di MU, menyatakan bahwa hasil buruk yang dialami klub selama lebih dari 10 tahun ini disebabkan oleh kurangnya filosofi yang jelas. Salah satu contohnya adalah pergantian manajer dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim di tengah musim ini. Marcus Rashford menunjukkan performa gemilang selama masa peminjamannya di Aston Villa. Manchester United tentu berharap agar striker mereka itu kembali membawa senyum dan kebahagiaan ke Old Trafford. Setelah terpinggirkan dari skuad utama, Rashford dipinjamkan oleh MU ke Villa. Manajer MU, Ruben Amorim, merasa bahwa Rashford belum menunjukkan dedikasi yang cukup dalam latihan. Kini, Rashford yang kembali bersinar di lapangan bersama Villa membuat legenda MU, Wayne Rooney, optimis. Ia sangat berharap agar juniornya itu kembali ke MU dengan semangat dan performa yang mengesankan. Saya berharap dia kembali ke Manchester United dan bermain seperti hari ini. Itulah yang ingin kami lihat sebagai penggemar United. Dia sangat ingin bermain untuk Manchester United, 100%, ungkap Rooney setelah menyaksikan aksi cemerlang Rashford saat Villa mengalahkan Paris Saint-Germain. Lionel Messi memiliki kekuatan fisik dan mental yang mumpuni untuk memimpin Argentina di Piala Dunia 2026, menurut pelatih Inter Miami, Javier Mascherano. Messi tidak ikut serta dalam skuad Argentina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret lalu karena cedera, yang menimbulkan keraguan tentang kemampuannya untuk berpartisipasi dalam turnamen internasional besar lainnya. Namun, mantan rekan setimnya dan kini manajer Inter Miami, Javier Mascherano, tidak meragukan sedikitpun bahwa kapten tim nasional yang akan menginjak usia 39 tahun saat Piala Dunia musim panas mendatang, masih memiliki daya tahan yang diperlukan. Setelah bersinar di Amerika Serikat, di mana Piala Dunia musim panas depan akan berlangsung, Messi akan kembali menjadi salah satu ikon utama turnamen tersebut jika ia terpilih dalam skuad Albiceleste. Wayne Rooney, sang legenda sepak bola Inggris, dilaporkan tengah mempersiapkan langkahnya untuk kembali ke dunia kepelatihan. Mantan bintang Manchester United ini disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk mengisi kursi pelatih utama di klub Championship, Blackburn Rovers. Berita ini muncul di tengah situasi sulit yang dihadapi pelatih saat ini, Valérien Ismaël. Meskipun baru 2 bulan menjabat, serangkaian hasil buruk yang didapat Blackburn membuat posisinya terancam. Menurut informasi dari Talksport, manajemen klub mulai mempertimbangkan untuk melakukan pergantian pelatih, dan Rooney menjadi salah satu nama yang paling diperhatikan. Penyerang tim nasional Inggris, Harry Kane, kini mulai berani mengungkapkan pandangannya tentang perbedaan gaya permainan antara klub-klub di Bundesliga dan Liga Premier Inggris. Pemain berusia 31 tahun ini berpendapat bahwa tim-tim Inggris memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, terutama dalam hal pertahanan. Kane menyampaikan pandangannya tersebut setelah merasakan perbedaan suasana di kedua liga tersebut. Ia telah menghabiskan waktu yang cukup lama bersama Tottenham Hotspur di Inggris, sejak tahun 2004, sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah dan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2023 yang lalu. Liverpool tengah berupaya memperkuat sektor serangnya. Winger Brighton, Kaoru Mitoma, kini menjadi salah satu target utama mereka. Tim asal Merseyside ini telah berhasil memperpanjang kontrak Mohamed Salah hingga musim panas 2027, memastikan sang bintang tetap berseragam merah. Menurut laporan dari Daily Mail, Mitoma telah menolak tawaran dari klub-klub Arab Saudi dalam 2 jendela transfer terakhir. Pemain asal Jepang ini tampaknya masih betah berkarir di Brighton. Sejak bergabung dengan Brighton pada tahun 2022, Mitoma telah mencetak 17 gol dan memberikan 14 assist dalam 84 penampilan di Liga Inggris. Keahliannya dalam menggiring bola dan memberikan umpan membuatnya semakin menarik perhatian. Liverpool yang tertarik, sepertinya harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan jasanya. Isu mengenai masa depan kiper di Manchester United kembali menjadi sorotan. Kali ini, 2 nama mencuri perhatian dalam diskusi, Vanja Milinkovic-Savic dan Aaron Ramsdale. Media Italia, La Stampa, melalui laporan dari Cuore Toro, mengungkapkan bahwa United menunjukkan minat untuk mendatangkan kembali Vanja Milinkovic-Savic, yang pernah menjadi bagian dari akademi mereka antara tahun 2014 dan 2016. Pada masa itu, perjalanan karir sang kiper terhambat oleh masalah izin kerja, sehingga ia tidak dapat melanjutkan karirnya di tim muda Manchester United.
Kini, setelah menunjukkan performa gemilang di Serie A bersama Torino, Vanja dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di Italia musim ini. Pemain asal Serbia ini memiliki klausul rilis sebesar 383 miliar rupiah yang berlaku hingga akhir Juli. Franco Mastantuono telah menjadi target utama Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir. Pemain berbakat berusia 17 tahun dari River Plate ini mencuri perhatian banyak klub berkat perkembangan pesatnya di Argentina. Menurut laporan dari Sport, Real Madrid kembali melirik Mastantuono dan terus memantau perkembangan playmaker muda asal Argentina ini dengan seksama. Sebagai seorang pemain serba bisa yang mampu mengisi berbagai posisi di lini serang, sosok berbakat seperti Mastantuono bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Los Blancos, terutama dengan ketidakpastian masa depan pemain-pemain seperti Luka Modric dan Arda Güler. Cristiano Ronaldo semakin mendekati momen bersejarah yang akan mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya pemain yang pernah mencetak 100 gol di 4 liga yang berbeda. Saat ini, bintang asal Portugal ini telah mengumpulkan 96 gol bersama Al Nassr di Arab Saudi, 450 gol saat berseragam Real Madrid di Spanyol, 101 gol di Juventus di Italia, dan 145 gol ketika membela Manchester United di Inggris. Dengan hanya 4 gol lagi yang diperlukan untuk mencapai angka 100 gol di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr, Ronaldo berada di ambang pencapaian yang sangat mengesankan. Legenda AC Milan, Marcel Desailly, melontarkan kritik tajam terhadap salah satu bintang Rossoneri, Joao Felix. Kritik Desailly bukan tanpa alasan yang kuat. Sepanjang perjalanan karirnya, Felix sering berpindah klub tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Marcel Desailly, yang pernah merasakan atmosfer sengit Serie A dan Liga Champions bersama AC Milan, mengidentifikasi kelemahan utama Joao Felix pada aspek mentalnya. Ia berpendapat bahwa Felix kurang memiliki ketahanan mental untuk menghadapi tekanan di level tertinggi. Menurut Desailly, bakat Felix memang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun, bakat saja tidak cukup untuk bersaing di klub sebesar AC Milan. Diperlukan mental yang kokoh dan semangat juang yang tinggi agar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Harry Amas akhirnya meraih kesempatan yang telah lama dinantikan di Manchester United setelah Ruben Amorim memberinya peluang untuk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya. Kehadiran Amas memberikan Amorim pilihan baru untuk menantang Dorgu. Tentu saja, harapan harus tetap realistis mengingat ia baru 2 kali bermain di tim utama. Namun penampilan mengesankannya di level junior menunjukkan betapa besar potensi yang dimilikinya. Jika Amas dapat mempertahankan performa baiknya dan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler hingga akhir musim, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pesaing serius bagi pemain asal Denmark itu di posisi bek sayap kiri pada musim depan. Atletico Madrid dilaporkan siap beraksi di bursa transfer musim panas untuk mencari sosok pengganti Kapten Koke di lini tengah bertahan. Salah satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah bintang Arsenal, Thomas Partey, yang sebelumnya pernah berseragam tim asuhan Diego Simeone. Menurut informasi terbaru dari Marca, mantan klubnya, Atletico Madrid, menunjukkan ketertarikan untuk membawa kembali Partey ke La Liga. Tim yang dilatih oleh Diego Simeone ini telah mencari penerus Koke Resurrection di posisi gelandang bertahan selama beberapa tahun terakhir, dan Direktur Olahraga, Carlos Buchero, telah menempatkan Partey sebagai salah satu kandidat utama. Newcastle United dilaporkan akan segera merilis pengumuman terkait transfer Antonio Cordero dari Malaga, setelah berhasil mengalahkan 2 raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid. Newcastle United tengah bersiap untuk mengumumkan kedatangan Antonio Cordero, bintang muda dari Malaga yang kontraknya akan berakhir musim panas ini. Pemain berusia 19 tahun ini telah menolak beberapa tawaran perpanjangan dari Malaga, klub yang tengah berjuang untuk menghindari degradasi di Divisi 2 Spanyol. Namun, menurut laporan Craig Hope, Newcastle belum melihatnya sebagai pemain yang siap memberikan kontribusi langsung. Sebaliknya, mereka berencana untuk meminjamkannya terlebih dahulu guna pengembangan lebih lanjut. Gelandang Bayern Munich, Leon Goretzka, ternyata pernah menolak tawaran dari Manchester United saat bursa transfer musim dingin Januari lalu. Meskipun menjadi target utama Manchester United dan Sporting Lisbon, Goretzka memilih untuk tetap setia di Bayern Munich. Pemain berusia 30 tahun ini sempat mengalami kesulitan mendapatkan posisi utama di bawah arahan pelatih Vincent Kompany, hanya tampil sebagai starter sebanyak 12 kali di Bundesliga pada paruh pertama musim ini. Namun, ia menolak kesempatan untuk pindah pada Januari lalu dan kini perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kepercayaan di tim. Bek Barcelona, Ronald Araujo, merasakan kebahagiaan bisa melangkah ke semifinal Liga Champions, meskipun ia mengakui bahwa pertandingan melawan Dortmund bisa saja berakhir buruk bagi timnya. Di bawah asuhan Hansi Flick, timnya berhasil menang dengan agregat 5-3 meski harus menelan kekalahan 3-1 pada leg kedua di Jerman pada Selasa malam, sebuah malam yang penuh tantangan bagi klub Katalan tersebut. Ini merupakan kekalahan pertama Barca di tahun 2025, dan Araujo menyadari bahwa hasilnya bisa saja lebih menyakitkan. Saya sangat senang bisa mencapai semifinal setelah sekian lama.
Klub ini memang layak mendapatkannya. Masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi kami sudah berada di semifinal. Saya merasa beruntung karena di kesempatan lain, pertandingan ini bisa saja lepas dari tangan kami, ungkap Ronald Araujo kepada awak media. Arsenal kembali menunjukkan taringnya dengan mempermalukan Real Madrid di hadapan para pendukung lawan. The Gunners meraih kemenangan tandang 2-1, menyingkirkan juara bertahan dari kompetisi. Pada Kamis, 17 April 2025, Arsenal bertandang ke Santiago Bernabeu untuk melakoni leg kedua perempat final Liga Champions 2024-2025. Dengan modal kemenangan 3-0 di leg pertama pekan lalu, skuad Mikel Arteta tampil penuh percaya diri. Meski Madrid berusaha menguasai permainan dengan serangan-serangan agresif, Arsenal justru lebih efektif dalam menciptakan peluang. Dua gol Arsenal diciptakan oleh Bukayo Saka pada menit ke-65 dan Gabriel Martinelli di menit ke-93, sementara Vinicius Junior sempat memperkecil ketertinggalan untuk Madrid pada menit ke-67. Kemenangan ini membawa Arsenal melangkah ke babak semifinal Liga Champions 2024-2025, di mana mereka akan berhadapan dengan PSG yang sudah lebih dahulu lolos. Sementara itu, Inter Milan berhasil menaklukkan Bayern Munchen dalam pertandingan yang berlangsung sengit selama 90 menit. Laga berakhir imbang 2-2, hasil yang cukup memuaskan bagi skuad asuhan Simone Inzaghi. Pada hari yang sama, 17 April 2025, Inter menjamu Bayern di Giuseppe Meazza untuk leg kedua perempat final Liga Champions 2024-2025. Sebelumnya, dalam leg pertama pekan lalu, Inter berhasil meraih kemenangan tipis 2-1. Bayern berjuang keras dengan gol-gol dari Harry Kane, 52, dan Eric Dier, 76, namun Inter tidak kalah garang dengan gol dari Lautaro Martinez, 58, dan Benjamin Pavard, 61. Hasil imbang dua-dua ini tidak mengubah keunggulan agregat Inter, yang tetap 4-3. Dengan demikian, Inter Milan berhak melanjutkan langkah ke semifinal Liga Champions 2024-2025.